Assalamualaikum rahimakumullah. Selamat datang pada channel ini, channel Andi Khalifah Minawanesawi. Channel ini berubah metode atau merubah karakter dari sebelumnya karakter seperti wartawan membacakan realita di lapangan, membacakan hal-hal keruh dan kusut, dan itu selama ini dianggap hamba sebagai pencela dan penghujat. Nah, baiklah, kedepannya kita akan membedah. Hamba menghimbau untuk berdialog pada masing-masing konten, dan untuk pemberitahuan adalah masing-masing konten saling terkait. Jadi sebelum berkomentar tolong disimak selengkapnya per konten, dan sambil kita berdialog kita silahkan saudara-saudari berkunjung ke konten yang sebelumnya, ya, pada konten terbaru terutama, ya. Baiklah, beberapa rujukan yang akan menjadi konten ke depannya yang untuk kita kaji, karena tidak ada ini pelajari di kampus-kampus, ya, maupun di balai kajian, ya. Karena jika memang dipelajari di berbagai balai kajian, tentunya sejarah tidak akan banyak versi seperti saat ini, ya. Ini juga bukunya, ini 7 tahunan ampe ini ada minimal 73 perkara, ya. Dan buku ini tidak bebas diperjualbelikan, karena yang si penulis rata-rata melanggar apa yang dia tulis. Baik, jadi ini per konten, ya, nanti kita bahas, ya, banyak. Ini juga manajemen suku, ya. Di sini ini ada salapan patah kato Datuk Perpatina Sabatang, dan ada juga 9 patah kato Datuk Katumanggungan. Cuman yang jelas tidak ada poin mengharuskan nama-nama suku. Oke, kita lanjut nanti. Juga di bidang keagamaan, karena ini adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah, ya. Jadi kita juga membahas apa itu ilmu laduni, ya. Apa itu ilmu laduni? Yang selama ini ilmu laduni hanya dianggap sebagai ilmu nabi, ya. Padahal ini adalah kelanjutan dari kajian Nur Alif sampai Ya, lalu dilanjutkan di ilmu laduni. Setelah itu barulah berbicara Al-Quran, ya. Tanpa melewati tangga itu mustahil cukup rukun dan syarat. Baik, jadi tolong dijadikan judul bahasan konten ini di masing-masing titik wilayah. Tolong di subscribe sebelum kita lanjutkan nanti ke depannya. Dan sangat banyak rujukan, ya. Ini banyak poin-poinnya yang akan kita ini nanti, ya. Ada juga kita nanti ke depannya membahas kajian apa-apa maknawi dari ucapan, ya. Dari ucapan, bukan sekedar gayung bersambut. Dan kita juga akan membahas apa itu sumpah saksi adat, ya. Silahkan di screenshot, ya. Tuh, ya, buram, ya. Gini, ya. Nah, inilah karakter yang dipilih oleh channel ini ke depannya. Tuh, ya. Ini karakter yang akan dipilih untuk menghimbau saudara-saudari berdialog pada masing-masing konten. Tetapi tolong dikabulkan permintaan hamba. Tolong disimak selengkapnya, lalu tinggalkan komentar, dan sembari kita berdialog di masing-masing konten, silahkan dikunjungi konten sebelumnya, ya. Sangat banyak ini ucapan-ucapan ini harus dipahami secara maknawi. Dan moga maklum, di negara ini ada dua kekuatan hukum. Ada kekuatan hukum adat, ada kekuatan hukum tata pemerintahan. Jika ada kesenjangan, maka suatu negeri akan rusak.
dan akan luluh lantaklah hukum adat tersebut. Ya, kita belum memakai istilah hukum Islam. Sebenarnya hukum adat itu termasuk hukum Islam yang utama, karena hukum adat adalah hukum sunatullah, ada kulimah tauhid ya. Sangat banyak sebenarnya sejarah yang tidak sampai kepada saudara-saudari masing-masing ya, yang mana selama ini dalam konten ini langsung menyampaikan kesimpulan tanpa membedah ya, dan kesimpulan itu dari berbagai pengalaman, pengetahuan, pemahaman, ilmu. Nah, jadi tanpa seseorang menyentuh pengalaman, pengetahuan dan ilmu, itu bisa salah paham dan bisa dianggap sebagai pencela penghujat, terutama yang realita terjadi di lapangan adalah lebih dari 60 ketua kerapatan adat nagari di Minang itu hamba dapat catatan tertulis ini ya, mendapat catatan tertulis ini mengakui butuh dikaderisasi karena tidak memahami sejarah. Tuh ya, ini poinnya tuh. Nah, silahkan disimak. Tuh ya, membutuhkan oleh tim Radio Serapek Minang, hamba penggagas tim Radio Serapek Minang. Nah, ini melewati dulu dialog uji kelayakan, barulah beliau-beliau mau mengakui. Nah ya, jadi ada keahlian khusus, ini banyak ini berkasnya, pada konten sebelumnya sudah diupload, sudah dikirim, dan ini juga sejarah, ini ya, sejarah. Jadi kita kita tuju lebih sadar sejarah ya. Jika saudara-saudari ada yang bisa baca Arab Melayu, kita akan memakai metode Arab Melayu, dan jika saudara-saudari memakai metode bisa membaca bahasa aksara, kita akan pakai metode bahasa aksara seperti ini ya. Ya, ini beberapa tahap era tauhidiyah. Ini semuanya era tauhidiyah, belum masuk era kemutawatiran. Ya, nanti akan dijelaskan apa itu era tauhidiyah dan apa saja kerajaan yang ada pada masa itu, apa juga kesultanan. Ya, jadi kerajaan dan kesultanan ini sudah terjadi sebelum baginda Nabi besar Muhammad SAW lahir ya. Mari kita menuju Minang sejahtera dan kita memanfaatkan sumber daya alam juga sumber daya manusia untuk kesejahteraan negeri, dan marilah kita kurangi merantau ya, kita kurangi merantau, kita manfaatkan, kita berdayakan objek-objek vital yang ada di kenagarian masing-masing ya. Ini banyak, ini ada 60 kalau mau saya ingin semua ya, ada banyak. Nah, jadi mohon bantuannya saudara-saudari membagikan dan mulai menyampaikan kepada tata pemerintahan pantas atau tidaknya hamba diajak berdialog tatap muka langsung di masing-masing titik wilayah, terutama dalam anggaran biaya. Kita harus mengadakan pertemuan minimal 4 provinsi, bahkan 6 provinsi di Andalas Raya ini, di Sumatera ini ada keterkaitan sejarah, keterkaitan pakaian budaya, keterkaitan bahasa, keterkaitan pakaian dan gelar, juga nama-nama suku. Baik, sampai ke Lampung ini padahal dari Aceh, terutama minimal Riau, Kuansing, Jambi, di daerah mana ya, di daerah Morobungo, dan juga Bengkulu di daerah Muko-Muko, dan banyak daerah lain ada keterkaitan seperti ini. Diharapkan berdialog tatap muka langsung menuju sejarah yang benar-benar mendekati kebenaran. Baik, ini transparansi akun medsos ya, ini transparansi akun medsos. Nah, itulah metode yang akan dipakai selama ini. Selama ini istilahnya memakai metode berkarakter wartawan, dan itu hamba akhirnya menerima dan memang terkesan, dan beliau-beliau yang sebelum ini belum pemerhati belum siap menerima realita tersebut ya.
Baik, terutama yang ini sangat perlu kita, ini juga masih ini nih, masih yang itu tadi, masih yang 60 Ketua Kerapatan Adat Nagari asal 19 kota 19 kabupaten seprovinsi Sumbar mengakui butuh kaderisasi. Nah, ini yang paling fatal. Sejarah di Minang itu seakan-akan hanya berakar dari Datuk Katumbanggungan dan Parpati. Dan itu cuma di tahun 1965 atau di bawah tahun 1500 atau di bawah 1400 ya. Dan ini semua rujukan, ini pasti Datuk Katumbanggungan dan Datuk Parpati ini wafat di bawah tahun 1300 dua-duanya, dan di bawah tahun 1300 Masehi ini masih memakai tata kerajaan dan tata kesultanan, dan tata kesultanan yang pasti tidak ada memakai nama-nama suku, jangankan memakai gelar datuk. Jadi ada rahasia besar di balik ini. Jadi landasan sejarah kita 90% berkemungkinan catat sejarah, dan itu bisa kita ini kan, kita sama-sama kita sadari lewat kajian-kajian khusus secara intensif ya banyak. Ini tidak saudara-saudara raih di kuliah, di sekolah BSSBK dan lain-lainnya. Dan saudara-saudari tidak akan menemukan kebenaran di luar sana, juga tidak akan ada kekuatan hukum jika kita tidak bicara secara serius ya. Banyak ini versi yang dianut BPCB pun harus kita kaji dengan sangat serius, cacat sejarah atau tidakkah sejarah yang kita anut. Baik, saya rasa cukup sekian. Dan juga yang termasuk yang agak penting adalah kita di masing-masing nagari itu harus ada pegangan untuk keturunan mendatang mengenai monografi nagari. Monografi nagari ini adalah catatan dinamika populasi manusia di suatu nagari. Dan kita tuju di masing-masing nagari itu sebenarnya ada kerajaan, ada kesultanan, dan jika memang tahu prosedur merapikan sejarah, itu akan mendapat anggaran yang sangat besar dari Dinas Kebudayaan. Sangat besar anggarannya dari Dinas Kebudayaan. Baiklah, cukup sekian. Sampai jumpa lagi pada konten selanjutnya.